kita diberi kesempatan ya untuk bertemu walaupun secara virtual. Ya, kita akan membahas bagaimana tentang persiapan ya pertemuan tatap muka terbatas di RA Al Husnayain. Bagaimana sudah ayah bunda dengar semuanya ya bahwa di bulan September ini kita sudah diperbolehkan untuk tatap muka ya tatap muka terbatas. Namun tidak langsung ya di awal September itu kita langsung tatap muka. Ada tahapan-tahapan yang memang itu harus kita persiapkan ya. Untuk tatap muka terbatas ini ya RA atau TK itu baru boleh dilaksanakan di tanggal 20 September. Ya, di tanggal 20 September. Kalau kemarin sempat ada yang bertanya, Bu, tanggal berapa kita mau mulai tatap muka? Ya. Jadi untuk RA, ya RA atau TK, tatap muka terbatas baru bisa dilaksanakan di tanggal 20 September. Ya, sebelum itu tidak boleh. Karena apa? Karena ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Ya, beberapa hal yang harus kita persiapkan untuk apa? Untuk menjaga kesehatan warga satuan pendidikan, baik itu guru, siswa, gitu ya. Jadi kita tidak hanya langsung membuka tatap muka, tapi ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan. Ya, yang pertama itu dari kita sebagai pihak sekolah, pihak pengelola sekolah itu harus mengajukan dulu proposal ya tatap muka yang kita proposal itu kita ajukan kepada Kemenak Kota Bekasi ya Kemenak Kota Bekasi. Nah proposal itu baru bisa kita sampaikan ke pihak Kemenak Kota Bekasi tanggal 15 September. Setelah kita ada proposal pengajuan ya baru di tanggal 20 itu kita diizinkan untuk mengadakan tatap muka terbatas ya. Jadi namanya pertemuan tatap muka terbatas. Kenapa disebutnya terbatas? Karena memang benar-benar terbatas, Bu. Ya, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan bahwa dalam pertemuan tatap muka terbatas ini untuk RA itu hanya 30% dari jumlah siswa. Ya, makanya nanti di RA kita di Al Husnayain itu ya kita buat menjadi beberapa kelompok ya. Satu kelompok itu terdiri dari 5 sampai 4 anak ya. Karena untuk TK jarak antara anak yang satu dengan yang lain itu harus 1,5 meter ya. Jaraknya 1,5 meter. Kalau jarak satu anak itu 1,5 meter, otomatis satu kelas hanya bisa dipakai untuk 5 anak. Itu nanti. Kemudian dalam pembelajaran tatap muka terbatas ini ya ada SOP yang harus ayah bunda perhatikan ya. SOP yang sudah kami sepakati dengan pihak Kementerian Kota Bekasi. Ada beberapa SOP yang perlu saya sampaikan di sini. Yang pertama ya untuk SOP sebelum berangkat ya. Sebelum berangkat ya yang harus dilakukan oleh warga satuan pendidikan atau siswa ya untuk siswa sebelum berangkat harus yang pertama harus sarapan dari sarapan dulu ya dari rumah harus sarapan dulu. Kemudian ya memastikan diri dalam keadaan sehat ya dan tidak memiliki adanya gejala umum seperti demam, batuk, pilek gitu ya. Jadi kami sangat memohon kepada orang tua murid ya dalam hal ini benar-benar memastikan kondisi anak. Kalau memang anak batuk atau pilek ya tidak usah berangkat sekolah dulu. Kejujuran dan kesadaran ya. Iya, jadi ya, ini butuh kesadaran dari diri kita masing. Diri kita masing-masing. Jangan sampai karena pengen anaknya sekolah gitu ya, anaknya batuk tapi tidak bilang ke bu guru. Itu khawatir kita nanti
akan berdampak kepada yang lain, ya. Kemudian menggunakan masker, ya, menggunakan masker yang lapis 3, ya, menggunakan yang lapis 3, gitu ya. Dan pemakaiannya harus menutupi hidung, ya, menutupi hidung sampai ke dagu, gitu ya. Jangan sampai hanya mulutnya saja, harus diiniin. Dan diusahakan anak membawa masker pengganti, ya, membawa masker pengganti. Jadi kalau nanti masker itu sudah lembab, ya, anak harus mengganti maskernya. Membawa cairan pembersih, ya, membawa cairan pembersih tangan atau hand sanitizer, ya. Membawa makanan berserta alat makan dari rumah. Jadi tidak ada jajan, tidak ada kantin, ya. Jadi anak-anak harus membawa bekal minum dan makan dari rumah. Wajib membawa perlengkapan, ya, perlengkapan belajar. Jadi kayak apa, pensil gitu ya, pensil itu memakai punya sendiri-sendiri. Itu yang berkaitan dengan peserta didik, ya, itu saat sebelum berangkat, ya. Kemudian ketika sudah sampai di dalam sekolah, ya, sudah sampai di lingkungan sekolah, ya, anak harus mengikuti protokol yang sudah disiapkan oleh sekolah, yaitu yang begitu anak-anak datang sampai di gerbang, nanti ada petugas yang akan mengukur suhu, ya, suhu badan anak-anak. Nah, kami kemarin sepakat untuk suhu yang di 37 itu tidak diperkenankan untuk masuk, ya. Jadi kami sangat mohon maaf sebelumnya kepada ayah bunda semuanya. Ketika nanti anak-anak sudah sampai di sekolah, kemudian kami termogan itu suhunya 37, ya, kami mohon maaf tidak kami izinkan untuk masuk ke dalam lingkungan sekolah, ya. Setelah nanti di gerbang itu ditermogan, kemudian anak-anak melakukan cuci tangan, ya, cuci tangan dengan sabun. Setelah itu baru anak-anak masuk ke dalam kelas, ya, masuk ke dalam kelas masing-masing. Itu ketika sudah berada di dalam lingkungan sekolah, ya. Kemudian sebelum kegiatan belajar, ya, selama kegiatan belajar mengajar, siswa tetap menggunakan masker, ya, dan menerapkan jarak 1,5 meter. Kemudian menggunakan alat belajar dan tulis yang dibawa oleh masing-masing. Dilarang meminjam peralatan. Ini jadi nanti juga tugas dari Bu Guru, ya, harus benar-benar memastikan Bu Dwi, ya, anak-anak untuk tidak saling meminjam alat-alat tulis, ya, membawa masing-masing harus membawa perlengkapan sendiri, ya. Kita tetap juga saat pembelajaran itu Bu Dwi tetap harus melakukan pengontrolan kesehatan, ya, maksudnya pengontrolan kesatuan pendidikan. Jadi kita nanti tetap kita termogan saat anak itu jam istirahat, walaupun tadi begitu datang sudah kita termogan, tapi saat istirahat tetap harus kita termogan lagi, ya. Itu untuk selama pembelajaran, ya. Kemudian perjalanan pulang, ketika perjalanan pulang, ya, anak-anak tetap menggunakan masker, ya, dan hindari menyentuh, ya, area hidung, mata, mulut, gitu, ya. Dan orang tua segera menjemput anak, ya, di sekolah tepat saat jam anak pulang. Jadi tidak ada istilahnya Bu Guru belum sempat jemput, nitip dulu, tidak, tapi anak langsung dijemput saat itu, ya. Itu, ya. Setelah sampai di rumah, ya, anak membersihkan diri, ya, mandi, ya, mengganti pakaian, kemudian mereka beristirahat, ya. Selama di rumah pun anak tetap harus melakukan PHBS, ya, pembiasaan hidup bersih sehat.
ya. Mungkin ibu-ibu ya. Jadi selama pandemi ini banyak sekali istilah-istilah ya, PHBS, Singkatan. PHBS kita selalu menekankan kepada anak-anak itu PHBS. Berarti PHBS itu pembiasaan hidup bersih sehat. Ya. Kemudian ada lagi CTPS, itu cuci tangan pakai sabun. Itu istilah-istilah yang kita pakai di dalam pembelajaran ya, proses pembelajaran ini. Itu SOP yang harus dipenuhi ya oleh baik itu pihak sekolah maupun dari pihak orang tua ya, selama ini. Kemudian selama pertemuan tatap muka terbatas ini hanya kita laksanakan selama 1 jam ya, hanya selama 1 jam. Jadi nanti untuk pembelajaran motorik ya, untuk pembelajaran yang sifatnya agak keagamaan, kemudian sosial emosi itu bisa di rumah. Di sekolah itu hanya yang kognitif, ya, bahasa seni, ya, seni dan motorik, gitu ya, dan motorik. Dan lebih banyak nanti kita penekannya kepada motorik. Jadi biar anak itu bergerak. Ya. Dengan anak bergerak, otomatis imun anak menjadi kuat, ya, anak menjadi sehat. Nah, mungkin itu ya Bu Dwi pemaparan dari saya tentang pertemuan tatap muka terbatas ya. Baik, terima kasih Bu Endah. Mungkin sambil saya tadi kan Bu Endah sudah memaparkan ya Bunda SOP tentang pembelajaran tatap muka terbatas yang harus dipenuhi dari sekolah dan juga orang tua murid atau siswa ya, yang harus terpenuhi karena sudah menjadi standar bila kita ingin melakukan prosedur tatap muka seperti itu. Terus mungkin yang saya tanyakan, sejauh apa nih Bu Endah persiapan dari gurunya juga, terus kemudian sarananya, mungkin orang tua ayah bunda pengen tahu ya, sejauh mana persiapannya, apakah sudah divaksin, karena itu merupakan syarat. Silakan Bu Endah. Ya, ayah bunda, alhamdulillah ya, untuk guru-guru RA Lusnayain, alhamdulillah sudah divaksin ya, alhamdulillah, dan sudah vaksin yang kedua ya, vaksin yang kedua itu sudah, bahkan kita sudah dari sejak awal ketika digulirkan kewajiban untuk vaksin itu, kita guru-guru RA sudah semua sudah ya. Alhamdulillah. Di bulan April itu kita mulai vaksin, itu bulan Maret dan April. Alhamdulillah, jadi semua untuk guru ya, bahkan untuk TU juga sudah divaksin ya. Dan untuk sarana dan prasarana sampai saat ini kita juga masih mempersiapkan apa-apa yang harus memang kita penuhi, kayak untuk tempat cuci tangan gitu ya. Kemudian juga kita setting ruang kelas itu ya, ruang kelas itu karena kan harus berjarak 1,5 meter ya. Jadi nanti mungkin kalau ayah bunda masuk ke dalam kelas kok ada di lakban gitu di lantainya. Nah itu buat apa? Buat nandain, karena kan kalau anak-anak kadang lupa ya. Kalau kita cuma bilang ayo jaga jarak, itu mungkin anak-anak akan lupa. Tapi kalau dengan kita kasih tanda, nah masing-masing harus duduk di yang sudah bu guru kasih tanda nih, gitu ya, di tanda hitam ini, di lingkaran hitam ini, gitu ya. Tidak boleh pindah ke temannya, mungkin seperti itu. Kalau hanya kita bilang dengan jaga jarak, mungkin anak-anak akan bingung gitu kan. Makanya di kelas itu kita kasih pakai ada yang lakban hitam gitu sebagai tanda gitu ya. Dan jadi sampai saat ini kita juga masih mempersiapkan kondisi kelas gitu kan. Mudah-mudahan sebelum tanggal 20 itu kita benar-benar sudah siap, sudah memenuhi standar gitu. Untuk alhamdulillah. Terima kasih Bu Endah. Dan kabar baiknya juga, kebetulan kita juga sudah menjadi role model ya Bu Endah ya, dari bulan akhir tahun ajaran ya, sebelum bagi rapat tuh kami sudah melakukan pembelajaran tatap muka terbatas dan sudah berjalan lancar ya, alhamdulillah ya Bu Endah ya, selama 2 pekan ya waktu itu. Jadi kita nggak perlu membuat proposal ulang karena memang sudah pernah melakukan itu, jadi hanya
menginformasikan. menginformasikan Kita kembali, kita membuat surat pemberitahuan kepada puskesmas dan instansi setempat dari RT, RW, kelurahan sampai kecamatan ya Bu Endah, ya. bahwasanya kita akan melakukan kegiatan tatap muka terbatas. Dan itu sangat ditekankan dari Kasih Kemenak kemarin. Kenapa? Karena mereka sebagai pengawas ya, pengawas kita memberitahukan atau mengawasi bahwasanya TK Usnayain ini akan melakukan pembelajaran tatap muka terbatas gitu. Itu ya Bunda. Kemudian mungkin tadi gambaran teknisnya sudah diberitahukan oleh Bu Endah, SOP-nya. Lalu untuk pelaksanaannya kemungkinan nanti akan dibagi 2 shift ya Bunda. Jadi anak-anak hanya tatap muka, tidak ada daring seperti itu, tapi 2 sesi. Nanti jadwalnya akan diberitahukan oleh wali kelasnya masing-masing, karena setiap kelas dibagi 2 dibagi 2 kelompok, karena sesuai dengan SOP-nya harus maksimal itu 5 orang per kelasnya. Jadi kita setting memang seperti awal kita sebagai role model awal masuk kemarin tatap muka. Itu mungkin sedikit gambaran, nanti bisa dijelaskan kembali dari wali kelasnya masing-masing seperti apa pembagiannya. Bunda bisa nanti diinfokan menyusul ya. Sekedar ini aja ya Bu, info aja. Jadi nanti ada yang anak itu masuk jam 7:30 sampai jam 9, ada yang masuknya di sesi kedua. Betul. Sesi kedua itu jam 9 ya Bu ya? Jam 9 sampai jam 10. Kita ada jeda waktu setengah jam ya. Kita nggak mungkin Bu dengan jumlah murid nih seperti kelas B1 ya. B1 itu dengan murid 11 itu tidak mungkin kita jadi satu hari jam itu masuk semua, tidak mungkin. Makanya kita bagi menjadi 2. Jadi dua sesi. Nah, kita berdasarkan kepada SOP tadi, jarak satu anak dengan anak yang lainnya itu harus 1,5 meter. Karena ada pengawasan juga ya Bu Endah ya, dari Dewan Pengawas juga, nanti kita laporkan semua SOP-nya dijalankan atau tidak. Jadi mohon kerjasamanya juga kepada Ayah Bunda untuk memperhatikan tadi yang sudah dipaparkan oleh Bu Endah, SOP yang harus dilaksanakan setiap harinya agar kita bisa tetap berjalan pembelajaran tatap mukanya seperti itu. Mungkin nanti setelah acara sosialisasi ini Bu Dwi akan ada Google Form yang betul, yang sudah kami siapkan yang sudah dipersiapkan dari pihak sekolah. Itu wajib diisi oleh semua orang tua murid. Jadi karena data itu nanti link ke Kemenak, Kemenak Kota Bekasi. Dan Ibu saya mohon ya diisi semuanya secara detail gitu ya. Jadi biar kita SK-nya bisa keluar. Kalau memang itu Google Form sudah terisi dengan benar, sudah ini, nanti kita baru ada SK untuk pembelajaran tatap muka terbatas. Oke, baik. Berarti persyaratannya adalah surat izin ya Bunda, tetap itu hak dari prerogatif Ayah Bunda mengizinkan atau tidak putra-putrinya untuk melakukan pembelajaran tatap muka terbatas. Jadi mohon kerjasamanya bisa mengisi link tersebut ya Bunda ya, supaya nanti SK-nya keluar dan kita bisa berjalan seperti itu. Baik, itu tadi gambaran teknis sedikit. Kemudian ada yang mau disampaikan lagi selain? Bentar, ini ada informasi pengurus. Bunda mau ulang. Oh iya, untuk pembelajaran tatap muka terbatas ini kita kan juga perlu adanya izin dari komite ya Bu Dwi ya. Nah, dan alhamdulillah dari pihak sekolah kemarin sudah terbentuk komite ya, komite RA. Itu yang pertama ketua komite itu Ibu Rizky Anissa Diah Ayu. Anissa Diah Ayu. Kemudian sekretaris Ibu Laras Sintia Dewi, bendahara Ibu Mary Handayani. Korlas untuk kelas A Ibu Jerilita Restiana. Kemudian untuk kelas B1 Ibu Chandra Cahyati, kelas B2
kelas B2 sama B3 ini kelasnya ada 2 ya Bu, karena jumlah muridnya Lebih banyak. lebih banyak gitu ya. Kelas B2 itu Ibu Cahyani Setiawati dan Ibu Arini Wulandari. Untuk B3 Ibu Ika Indarti dan Ibu Inice Mulyasari. Jadi kami juga berterima kasih kepada Bunda semuanya yang sudah mau membantu kami gitu ya untuk menjadi pengurus komite sekolah, karena komite ini kan menjadi mitra ya, mitra bagi kami pihak sekolah untuk keberlangsungan dari KBM gitu ya, untuk berlangsungan dari KBM ini. Kami tanpa adanya mitra dari komite gitu ya, itu tidak akan bisa berjalan dengan baik. Jadi saya sangat berterima kasih kepada Bunda semuanya yang sudah meluangkan waktunya gitu ya untuk menjadi pengurus komite. Mudah-mudahan kita bisa terjalin kerjasama yang baik ya. Dan kami juga sangat mohon bantuannya untuk pembelajaran tatap muka terbatas ini ya, dari pihak komite ikut mengawasi kami ya, betul. mengingatkan kami bila kami nanti ada yang kurang gitu kan, ada yang kurang, jadi tolong untuk kami selalu diingatkan. Baik, alhamdulillah ya sudah terbentuk pengurus PMG-nya dan Korlasnya. Terima kasih Bunda yang sudah berkenan meluangkan waktu dan pikirannya untuk sebagai mitra ya, mitra sekolah. Baik, selanjutnya sini sudah ada yang tanya jawab, kayaknya mungkin lebih enak kita tanya jawab aja langsung ya Bu Endah. Iya, untuk lebih jelasnya. Oke, ini pertanyaan pertama Bu Endah. Izin Bu, kira-kira anak-anak berapa kali ke sekolah dalam seminggu? Kemudian, ini satu orang ya? Satu orang. Yang kedua, Assalamualaikum, mohon izin bertanya Bu. Saya Bundanya Arkandra kelas A, pembagian shift hari masuknya dalam 1 minggu berapa kali? Ada resume hasil rapat hari ini Bu, akan ada juknisnya. Kemudian dari Laras sama Aisyah, Asma Budwi, Bu Endah bagaimana dengan ekskul? Oke. Ya, baik, saya jawab dulu ya Bu. Untuk anak-anak datang ke sekolah ini, karena ini masih tatap muka terbatas ya Bu. Jadi dalam 1 pekan itu anak hanya 2 kali datang ke sekolah. Ya, anak hanya datang 2 kali ke sekolah. Nanti pembagian shiftnya yang dapat hari Senin ya, itu hari Senin dengan hari Rabu. Hari Selasa dengan hari Kamis. 2 kali. 2 kali. Untuk hari Jumatnya itu ya, untuk hari Jumatnya mungkin nanti dipakai Bu Guru untuk online ya, atau untuk dipakai Bu Guru kadang mutabaah gitu. Kita mutabaah bagaimana metode media yang sudah kita laksanakan selama 1 pekan itu. Itu jadi di shiftnya nanti Bu pagi ya. Mungkin Bu Guru nanti yang mengatur. Yang ngatur nanti Ibu Guru di kelasnya ya. Ada jadi info selanjutnya. Kelas mungkin kayak saya contohkan kelas A. Kelas A itu ada 17 siswa. Itu dibagi menjadi 2 kelompok. Ya, kelompok 1 itu 8, kelompok 2 9. Nah, kelompok 1 ini 8 ini tidak langsung 8-nya langsung masuk pagi itu Bu, tapi dibagi menjadi 2 shift. 2 sesi ya. 2 sesi. Sesi pertama. Sesi mungkin ini yang di kelompok 1 misalnya hari Senin. Hari Senin itu jam pertama ya, dari jam 8:30 sampai jam 8:30 itu 4 anak ya. Nanti jam 9 sampai dengan jam 10 itu 4 anak lagi. Nah, nanti yang kelompok 1 ini setelah masuk hari Senin, hari Selasanya mereka off. Masuk lagi hari Rabu. Hari Rabu. Bergantian ya. Bergantian. Nah, nanti untuk yang hari Selasa, yang masuk hari Selasa begitu juga. Gitu ya, begitu juga dibagi 2 sesi juga. Ada yang masuk jam 7:30 sampai jam 8:30, jam 9 sampai dengan jam 10. Nanti hari Selasa dengan hari Kamis. Jadi masih anak-anak masih satu pekan itu dua kali untuk masuk ke sekolah. Kemudian untuk kegiatan eskul, selama masih pandemi ini kegiatan eskul ditiadakan, belum diizinkan untuk dilaksanakan. Karena kan kalau eskul itu kita masih menggunakan peralatan yang bergantian ya. Kita contohkan drum band. Drum band itu
sticknya itu kan anak-anak masih gantian. Itu kita belum bisa dilaksanakan untuk ini kegiatan Saya ekstrakurikuler. tambahkan, kemarin memang pas ke Prapat Kemenak juga belum diizinkan ya Ayah Bunda. Ada yang bertanya juga untuk eskul bagaimana. Jadi untuk dalam pertemuan tatap muka terbatas ini memang belum diizinkan untuk kegiatan ekstrakurikuler. Kenapa? Karena memang kita masih menggunakan ya pembelajarannya RPPH darurat. Walaupun kita sudah tatap muka, tapi tetap menggunakan RPPH-nya darurat, pembelajaran darurat, karena jamnya masih diperkecil atau disingkat ya. Jadi tidak seperti biasanya gitu Bunda ya. Jadi memang seperti itu peraturannya, kita mengikuti aturan yang sudah ada. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Bunda tadi sudah belum selesai. Ada resume, oke. Mungkin yang ketinggalan Ayah Bunda bisa lihat di YouTube Husnayain TV ya, TV channel ya. Yang tertinggal atau yang tidak sempat hadir bisa infokan ke wali murid yang lain untuk bisa menyaksikan rekaman ulangnya di Husnayain TV. Itu ya Bunda, sudah terjawab. Kemudian nanti untuk surat edaran jika diperlukan nanti kita menyusul ya Bunda. Nanti di Google Form itu Google sudah Form ada sudah juknis. ada. Oke, Ya, udah baik. ada juknisnya Bu. Juknisnya sudah ada. Jadi nanti bisa ketika Ibu isi Google Form itu di situ sudah ada Sudah ada juknisnya keterangannya ya. ya. Ada Oke, juknisnya, apa saja yang harus dipersiapkan, harus yang dibawa saat Bunda anak ke bisa sekolah. screenshot ya ketika mengisi linknya nanti ya. Baik Bunda. Selanjutnya tadi yang terakhir apa ya pertanyaannya? Eskul sudah ya. Oke, baik. terjawab. Pertanyaan kedua dari Eldivo TKA. Assalamualaikum Bu, bagaimana jika anak yang masih belum berani masuk sekolah sendiri dan minta didampingi orang tuanya? Bagaimana penerapannya pada saat sekolah tatap mukanya Bu? Ya, untuk kelas A ya, otomatis untuk kelas A kan karena mereka baru ya, biasanya baru. Memang kami izinkan orang tua untuk mengantar ya Bu, mengantar sampai ke dalam gitu ya. Tapi tidak kami izinkan untuk masuk ke dalam kelas saat KBM ya. Nanti kami akan menyediakan satu ruangan yang bisa dipakai untuk orang tua yang nunggu. Ya, orang tua yang nunggu juga harus berjarak ya. Ya, yang nunggu juga harus berjarak itu. Tidak boleh berkerumun. Orang tua tidak boleh berkerumun di depan kelas atau di mana. Nanti jadi kita siapkan satu ruangan yang memang itu khusus untuk orang tua yang menunggu anaknya. Tapi ini benar-benar anak yang memang tidak mau ditinggal ya Bu Dwi. Kalau memang anak itu sudah mandiri, sudah mau ditinggal ya sebaiknya orang tua hanya mengantar sampai ke gerbang saja. Gitu ya. Jangan sampai karena kepingin lihat anaknya sekolah ya padahal sebenarnya anaknya itu udah mandiri, udah jadi malah nggak mendukung ya Bu Enda ya sebenarnya. Cuman karena orang tuanya pengen lihat gitu kan, jadi orang tuanya jadi anaknya manja lagi anaknya nanti orang tuanya nungguin gitu kan, anaknya jadi manja lagi. Kami hanya memberikan izin orang tua untuk masuk ke dalam memang bagi anak-anak yang memang belum mau ditinggal gitu ya. Walaupun dia kelas A tapi kalau dia sudah mandiri itu lebih baik lebih baik lagi gitu ya. Jadi untuk melatih kemandiriannya ya Bunda. Ayah Bunda cukup hanya mengantar sampai gerbang saja. Ya, percayakan semuanya kepada Bu Guru. Nanti saat menjemput pun juga seperti itu. Ya, di gerbang saja gitu. Dan kami ingatkan juga Bu Dwi, saat setelah anak-anak pulang itu langsung pulang, jangan berkerumun gitu ya. Jangan main dulu gitu kan. Itu juga yang diingatkan Pak Kasih kemarin ya Ayah Bunda ketika saya rapat persiapan untuk menekankan kembali tidak ada kerumunan setelah anak-anak pulang sekolah gitu ya, langsung pulang ke rumah masing-masing seperti itu. Dan yang lebih penting lagi Bu, jangan upload gitu ini nih Bunda, saking senangnya kita langsung pasang status gitu ya. Kenapa? Karena mungkin karena masih terbatas, sebaiknya mungkin kita simpan saja foto-foto itu buat konsumsi sendiri. Jadi mohon kerjasamanya untuk tidak menyebarkan ke sosial media manapun. Kadang yang tidak ada masalah jadi ada masalah ketika kita sebar atau
kita sebarluaskan Iya, seperti itu. Walaupun mungkin maksud kita baik ya Bu Enda, iya. senang nih anaknya sudah masuk gitu ya. Heeh. Tapi ternyata mungkin tidak baik, ada dampaknya seperti itu. Jadi memang diingatkan langsung kepada Pak Kasih tidak menyebarkan ke sosial media, kemudian yang kedua tidak berkerumun setelah Pulang pembelajaran sekolah. tatap muka seperti itu. Jadi langsung pulang. Langsung pulang ke Heeh. rumah masing-masing. Baik, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Bu, mohon izin bertanya untuk waktu pembelajaran yang sangat terbatas, apakah memungkinkan adanya makan di sekolah? Apakah tidak khawatir anak jadi buka masker di kelasnya Bu? Mungkin kalau minum saja masih tidak apa-apa. Ya, eh, jadi seperti yang tadi saya sebutkan ya Bu, untuk SOP, anak sebelum berangkat sekolah itu Sudah harus sarapan. kondisi sudah makan ya, sudah makan yang bergizi di rumah. Jadi Hmm. kalau anak sudah makan dari rumah itu kan kita hanya 1 jam Iya, pembelajaran ya. betul. Jadi tidak perlu nanti di kelas itu makan lagi. Ya, jadi anak-anak cukup Mm-mm. hanya membawa minum, ya membawa minum karena kan kalau minum itu harus ya satu keharusan anak-anak emang harus lebih banyak minum air Mm-mm. putih karena Iya, ya gitu. Karena dalam salah satu betul betul. pembelajaran holistik integratif itu kita harus membiasakan Minum anak air putih untuk ya minum banyak. air putih yang banyak Betul. gitu kan, minum air putih yang banyak. Makanya anak-anak boleh untuk membawa minum gitu ya, tapi untuk makan ya sebaiknya sudah sarapan dari Dari rumah rumah. ya, sudah sarapan dari rumah yang kenyang, jadi nanti tidak perlu lagi makan di sekolah. Itu ya ayah bunda, jadi mohon perhatiannya karena mungkin cuman sebentar ya, nggak lama kita tetap mukanya, jadi sebisa mungkin bekalnya makannya nanti saja di rumah gitu ya. Selanjutnya izin bertanya Bu, ketika yang kelompok pertama masuk Hari hari Senin Senin, kelompok yang masuk hari Selasa, kegiatan hari Senin apakah tidak ada meet di tim? Oke, mungkin eh, Bu Endah bisa untuk ke kegiatan yang anak-anak hari Selasa, mungkin yang hari Senin masuk, yang hari hari luring ya Selasa itu mungkin bisa. luring Bu. Nanti ada Ya, penugasan, ya, ya. ada penugasan dari Ibu Bu guru. Guru, ya. Kayak buku-buku kan sudah dibagi ya, setiap Ya. tema itu kan sudah dibagi bukunya. Nah, nanti tetap tugasnya tetap ada disamakan dengan anak-anak yang hadir ke Iya, sekolah gitu betul. ya, yang hadir ke sekolah itu apa pelajarannya, dan ini mereka Hmm, tetap mengerjakan seperti betul. saat di Iya Bunda, sekolah. karena kita 2 sesi ya Bu Endah, jadi tidak Iya. memungkinkan untuk Mm-mm. ngajar juga daring. Daring Dan untuk blended training untuk TK itu masih belum maaf belum memungkinkan memungkinkan. ya, karena anak TK itu kalau sudah ngelihat anaknya temannya di sekolah, terus dia pakai laptop, kayaknya Iya, malah tidak fokus seperti itu. nanti Beda ya begitu dengan lihat di SD, laptop loh dengan kok itu SMP. temannya di Betul. sekolah, Aku jadi maunya di malah mau sekolah sekolah gitu ya. juga ya. Jadi dari kapasitas gurunya juga tidak bisa karena 2 sesi ya Bu Endah pada hari Iya, itu, jadi tidak mungkin juga kita fokus yang tatap muka Bunda, karena butuh 2 guru yang mengawasi juga dan berikan pengarahan seperti itu. Jadi untuk hari yang kosong itu ada luring dari Bu gurunya, ada tugas luar jaringan. Baik, selanjutnya. Oke, From Fatih B1. Assalamualaikum Bu, bagaimana dengan hari di mana anak-anak tidak sekolah? Apa ada pembelajaran luring? Oke, ini sudah ya tadi ya, iya, heeh. kepada Bunda Fatih. Mungkin jawabannya sama Sama tadi ya ya. nanti ada. Karena kita ada 2 sesi, jadi diadakan luring ya. Ya. Ada tugas atau penugasan di rumah. Gitu. Oke, selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, From Hamizan Al-Khalifi. Assalamualaikum Bu, mohon izin bertanya untuk pembelajaran offline untuk yang masuk Senin dan Rabu, apakah hari Selasa dan Kamisnya anak-anak libur? Oke, ini sama Nah, ya? sama ya. Sama Jadi ya, Bunda? anak-anak tidak libur Bu, istilahnya tidak libur, tapi Ya, mereka tetap belajar belajar. Ya, belajar di rumah ada gitu ya. tugas Ada dari Bu penugasan Guru. dari Bu Oke, Guru. seperti Gitu. Nanti itu. ada tugas yang harus. Baik, Nah, selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Bu Dewi Endah, izin bertanya untuk kelas B, apakah bisa baca tilawahku dan buku praktis dilakukan setiap hari? Dan kalau boleh usul untuk hari Jumat tetap sekolah Bu, tanggung 1 hari lagi. Oh, silakan Bu Endah, eh, sesuai untuk kepala sekolah yang eh, menjelaskan. ini ya Bu, untuk kelas B Pembagian. ya, untuk membaca praktis dan tilawahku ya. Nanti kan bisa dilakukan dengan Video video call video call masih bisa. ya, video call. Nah, itu bisa dilaksanakan kan setelah
kalau yang di rumah ya mereka itu bisa dilaksanakan oleh bu guru Iya. setelah selesai bu guru mengajar gitu ya anak-anak yang masuk Tatap pada muka. hari itu yang tatap muka pada hari itu ya. Kemudian untuk hari Jumat kenapa kita tidak masuk sekalian Bu tanggung ya satu hari. Bu ini kan namanya masih pembelajaran tatap muka terbatas Iya, gitu ya. Kita betul. masih tatap muka terbatas. Jadi kita kalau sesuai aturan justru 33% itu Hanya berarti satu kali. satu anak itu satu pekan Satu hanya hari. satu kali Bu Tapi gitu kan. kita Tapi sudah buat ya, kita buat biar kita bikin shift dapat seperti itu biar setiap anak itu bisa dapat dua kali ke sekolahnya gitu ya. Betul. Jadi ya Ibu mohon bersabar dulu kita untuk hari Jumat ya. Belum kita pakai untuk tatap muka karena kita masih tetap Betul. mengikuti aturan gitu. Dan juga bingung Bu Endah kalau ada satu hari ganjil, yang satu berarti nggak kebagian dong. Iya, kalau gitu ya Bunda. itu kan kita hanya sampai hari Jumat Bu. Karena Kalau hari Jumat betul. masuk 23 nih misalnya kelas B itu 23 ada yang anak kebagian 3 hari. 23 anak masuk satu sekaligus itu tidak memungkinkan. Betul, kan tidak mungkin. betul. Kalau kita mau bagi lagi misalnya Jumat pekan ini masuk, Jumat pekan depan otomatis kan libur lagi. Gantian yang kelompok satunya. Iya, karena kita bagi dua kan. Itu. Makanya seperti itu, makanya biar adil dan juga kita masih tetap mengikuti kepada peraturan dari Kemenak, makanya juga. Untuk hari Jumat ya kita tidak pakai untuk tatap muka. Jadi nanti mungkin bisa jadi ada penugasan luring dari bu guru gitu kan ya, atau mungkin ada juga nanti daring kalau memang dibutuhkan. Kalau dibutuhkan nanti daring gitu ya, ada daring Jumatnya. di hari Jumatnya itu. Bisa juga untuk buat hafalan gitu ya, setoran hafalan dengan video call dengan bu guru. Oke, begitu ya Bunda. Semoga terjawab pertanyaannya. Tadi sudah jelas. Kemudian selanjutnya, Assalamualaikum Bu Endah, Bu Dwi. Bagi orang tua yang tidak mengizinkan tatap muka, proses belajarannya bagaimana ya? Kemudian jika kondisi ada yang terpapar, proses belajar tatap muka bagaimanakah? Untuk anak-anak yang datang ke sekolah itu kan emang kembali kepada izin dari orang tua ya, Bu. Jadi nanti di Google Form itu kan di situ ada apakah ayah bunda mengizinkan gitu kan, mengizinkan anaknya untuk belajar tatap muka ya. Bagi anak-anak yang tidak diizinkan untuk datang ke sekolah ya, berarti mereka luring ya di luar jaringan, tetap tetap mengerjakan tugas ya seperti dengan teman-temannya yang datang ke sekolah tuh. Kemudian jika ada yang terpapar ya, makanya di sini kita mohon dengan sangat ya kejujuran dari semua pihak gitu ya, semua pihak dari ayah dan kesadaran ya Bu, dari ayah bunda juga dari kami pihak guru gitu. Jika memang ada yang merasa saat itu tidak enak badan atau sebaiknya tidak datang ke sekolah ya, gitu ya. Dan kalau memang ada satu yang terpapar, otomatis kita off untuk tatap muka. Itu sudah kesepakatan. Kita sudah peraturan seperti itu. Jadi jika ada satu yang terpapar, makanya sekolah tatap muka ini kita off-kan. Kita kembali lagi ke online, gitu ya. Seperti kayak kemarin saat kita jadi role model itu ya, kita sempat 2 pekan itu kan tatap muka itu kan, dan ketika ada yang terpapar ya kita off ya, kita lanjutkan sampai nanti kita dapat izin lagi untuk tatap muka. Oke, baik. Terima kasih Bu Endah jawabannya itu ya. Jadi perhatian banget buat poin yang tadi ya Bu Endah. Mohon kerjasamanya kepada ayah bunda untuk jujur dan mengedepankan kesadarannya karena untuk kebaikan bersama. Betul ya Bu Endah? Untuk kebaikan kita semua, karena banyak sekali yang berhubungan di sini seperti itu ya. Kalau anak-anak tetap sekolah walaupun dalam keadaan sakit, dampaknya akan besar seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu dari Salsabila Arsy. Assalamualaikum Bu, mohon izin untuk pembagian waktu apakah disesuaikan dengan absensi anak-anak? Misalnya yang pagi itu anak-anak
absen awal atau oke. Kalau ini nanti Bu Guru dan di rolling ya Bunda. Jadi yang absen awal nggak pagi terus nggak, jadi diputer. Oh ya, nanti Eh, satu eh, pekan biasanya iya ya Bu, satu pekan tuh di diputer. rolling. Yang kemarin bagian pagi, besok Minggu, pekan depan bagian siang. Seperti itu Bunda ya. Baik, selanjutnya. Assalamualaikum, Bu, mohon izin boleh nggak jam belajarnya ditambah lagi Bu? Yang tadinya 1 jam ditambah 1 jam lagi biar anak-anak lebih dapat. Oke, silakan Wenda. Ya Bunda, ini namanya tatap muka terbatas Ini ya Bu, Wenda. kan kita masih Belum disebutnya normal ya Bunda. tatap muka Karena ada terbatas peraturan ya, ada ya. peraturan memang dari Kemenak itu bukan hanya TK. Jadi memang TK aturannya biasanya 1 jam. TK SD itu juga ada iya. aturannya. Jadi kita mengikuti TK itu aturan kan yang 1 jam pembelajaran itu 30 menit. 30 Sebenarnya menit 2 ya, ya. itu 2 jam Itu sebenarnya. sudah kita 2 mata pelajaran. kasih waktu sampai 1 jam, jadi dua 2 dua mata mata pelajaran gitu. gitu ya Jadi Bunda ya. mohon maaf dengan berat kita Eh, juga belum eh, bisa Bu untuk menambah jam gitu ya, karena kita betul. mengikuti Aturan yang aturan sudah yang sudah ditetapkan. ditetapkan. Baik, Makanya selanjutnya. masih kita kasih nama tatap muka terbatas. Terbatas. Betul, betul Bunda ya. Kalau udah nggak terbatas, Nggak wah boleh terbatas. gitu Kalau ya. nggak terbatas malah nanti dari setengah 8 sampai jam 11 Bu. Oke, bener. Eskul sampai jam 12 ya Iya, Bunda. ketika Oke. ada eskul Baik, sampai baik, jam baik. 12 anak-anak pulang Oke, memang. gitu. Semoga lebih baik ya Iya. kondisinya. Jadi kita bisa normal kembali. Selanjutnya, from Siti Naila. Assalamualaikum Bu Dwi dan Bu Endah. Kira-kira sampai bulan apa pembelajaran dengan sistem PTM ini berlangsung? Silakan Bu. Eh, Kalau untuk PTM ini kita juga masih belum pasti ya Bu sampai kapannya untuk menentukan Ya, gitu ya. Kita masih menunggu keputusan lagi. berpedoman kepada keputusan Keputusan wali dari kota, menteri dan wali kota. pertama pemerintah daerah, Pemerintah daerah, nanti dari betul. keputusan pemerintah daerah itu kan kemudian disampaikan kepada pihak Kemenak. Kemenak. Karena kan kita RA itu izin operasionalnya Kemenak, maka Oke. kita mengikuti kebijakan dari Kemenak Kota Bekasi. Ya, kalau memang nanti dari pihak Kemenak Kota Bekasi sudah mengizinkan ya, mungkin di Normal ya. bulan Oktober atau mungkin September ini tatap muka terbatas kita dibilang berhasil gitu ya. Kemudian ditambah nanti di bulan Oktober atau Novembernya udah boleh untuk tatap muka secara normal, ya kita akan mengikuti. Betul, betul. Dengan Tapi senang kalau hati kita ya. untuk ambil kebijakan sendiri sampai kapan kita belum bisa karena gitu kita ya. mengikuti Kita harus aturan yang iya, kita masih ada. mengikuti aturan yang sudah Oke, itu ya ditetapkan. mungkin Karena kita terjawab lebih ya. mengutamakan kepada Kesehatan kesehatan. dan keselamatan ya, Iya. Ayah Bunda. Jadi kita tetap prioritasnya adalah keselamatan dan kesehatan anak-anak dan juga guru tentunya Iya, pasti. ya, karena Oke. kan anak-anak itu aset ya, Aset, betul, buat betul, betul. Aset aset kita buat Bunda. kita gitu. Jadi kita harus benar-benar menjaga kesehatan mereka. Betul sekali. Terima kasih Bunda. Selanjutnya dari Mama Laras. Usul Bu, mungkin hari Jumat bisa digunakan untuk review pembelajaran selama seminggu dengan daring bersama Bu Guru. Oke, bisa Bisa masukannya ya, masukannya bisa kita terima. Oke, kita insya nanti Allah kita ya. sampaikan kepada wali kelas ya, Betul, Bu, betul, pada wali insya Allah. kelas. Baik, terima kasih Bu masukannya. Kemudian, Assalamualaikum Bu, saya mamanya Altaf, B3 izin bertanya, apakah tatap muka pakai seragam? Ini juga belum tadi ya. Oke, Iya. kemarin sempat dibahas ya Bunda di ketika rapat kasih Kemenak, pakai seragam nggak? Udah lama nggak dipakai gitu kan. Iya. Dan mereka mengizinkan dari pihak Kemenak untuk menggunakan seragam sekolah. Silahkan. Silahkan. Nanti Kalau yang ibu-ibu ya, masih bisa ya, atau sudah ada sempit, atau dipakai seragamnya ya. Kalau memang sudah ada, anak-anak kecuali juga lebih senang ya kecuali Benda. mohon maaf Bu Dwi, Iya. yang anak baru kan Oh yang iya, batik itu betul, kan karena betul. kita kan batik dari Provinsi Dari, Jawa betul, Barat betul, ya, betul, ada betul. yang belum Ada yang dapat. belum dapat. Saya kemarin juga sudah menanyakan kepada Mohon Igra, maaf ya Bunda sampai yang sekarang belum. katanya belum ada. Jadi mohon Oke. maaf, nanti tetaplah pakai baju yang hijau, dalamnya bisa Oh bisa, kemeja bisa ya. kemeja Oke. apa saja. Itu sudah terjawab. Jadi memakai seragam ya Bunda. Nanti diingatkan lagi Bu Guru seragamnya apa. Oke, jadi bisa dipakai tiap harinya nanti. Baik. Ada pertanyaan lagi, silahkan. Boleh open mic, Ayah Bunda. Kami persilahkan. Masih ada waktu. Assalamualaikum, Ayah Bunda.
Masih kedengeran kan suara saya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, silahkan ya Bunda jika ada yang masih kurang jelas, yang ingin ditanyakan, monggo bisa langsung open mic. Oh, ada lagi ya? Oke, ada pertanyaan masuk di chat. Saat tatap muka Bu Guru yang mengajar di kelas ada berapa Bu Endah? Silahkan Bu Endah. Untuk tatap muka ya Bu, untuk tatap muka terbatas kita tetap nanti satu Kelas satu dua guru. kelasnya ada dua guru ya Bu. Karena kan eh, kita tetap memantau kondisi anak ya, karena namanya anak TK kadang mungkin lupa dia buka masker gitu kan, atau tidak tidak menjaga jarak seperti apa gitu. Khawatir kalau hanya satu guru yang saat bu gurunya lagi asik ngajar gitu kan, bu guru lagi asik ngajar, ini anak ya di belakang mungkin buka masker atau apa gitu. Makanya tetap nanti ada dua guru dalam satu kelas itu. Yang satu bu guru mengajar, yang satu mengontrol gitu ya, mengontrol ya, kondisi kecuali kelas B1. nanti kecuali B1 kan mungkin bu gurunya hanya Hanya satu ya. Nanti juga mungkin kadang bisa saya dibantu ya, bantu nanti sama Bu gitu ya, Endah. saya bantu untuk mengontrol anak-anak. Baik, ada lagi yang di chat pertanyaannya? Sudah? Oke, baik. Oh, masih ada satu lagi. Apakah ada peraturan untuk tas dan sepatu yang dipakai Bu Guru? Misalnya tas harus yang dari sekolah, sepatu warna hitam dan lain-lain. Untuk tas dan sepatu memang kita tidak ada peraturan apa harus ya Bu. Kenapa kita kemarin anak-anak dikasih tas? Di awal itu biasanya anak-anak kan belum mengenal dengan barangnya sendiri ya. Biar tidak tertukar biar ya. tidak tertukar, Ada makanya namanya. tasnya kita samakan Ada yang anak namanya baru ya. dan kita di depannya itu dikasih nama atau foto anak biar dia paham dengan kondisi tasnya gitu ya. Cuman setelah berjalan kadang kan mungkin tasnya udah rusak atau apa, mereka ganti. Nah, itu kita izinkan, kita boleh. Dan silahkan. Dan untuk sepatu ya, kita tidak mengharuskan warna hitam gitu ya. Yang penting sepatu itu nyaman buat anak-anak gitu ya, nyaman buat anak-anak ke sekolah. Dan buat yang anak perempuan tidak ada tinggi ya haknya, tidak ada haknya gitu ya, tidak pakai hak. Dan juga tidak pakai sepatu roda gitu ya. Kadang kan pernah ada yang pakai sepatu roda ke sekolah, pakai sepatu yang ada rodanya seperti itu. Itu tidak. Jadi sepatu yang memang anak itu nyaman gitu ya, ketika dipakai anak itu nyaman. Jadi nggak harus yang warna hitam atau apa gitu, putih juga boleh gitu, boleh. Penting anak-anak itu nyaman dan tidak ada pakai hak bagi yang anak perempuan. Oke, terima kasih Bu Endah. Selanjutnya satu lagi, Assalamualaikum Bu Guru, misal ada guru atau siswa yang terpapar COVID, sistem mitigasinya Al-Husnayain seperti apa? Apa yang kontak akan dicek swab semua atau sekolah otomatis diliburkan? Kita akan otomatis meliburkan dulu ya. Meliburkan semua total Bu, meliburkan semuanya. Aktivitas. Kita total liburkan semuanya. Kalau memang mungkin itu ada guru yang terpapar gitu ya, kita nanti juga semua bu guru akan kita swab. Kita akan swab. Kayak kemarin saat kita mau pembagian rapot, semua bu guru kita swab dulu, gitu kan? Karena kan mau ketemu dengan orang tua murid, gitu kan? Dengan wali murid, itu semua bu guru kita swab dulu. Baik, itu ya. Yang pertanyaan selanjutnya sama dengan pertanyaan sebelumnya, jadi sudah terjawab ya, Ayah Bunda. Baik, ada lagi pertanyaan kah? Boleh open mic? Oh ya, tugas. Baik, tugas yang tatap muka itu dikerjakannya saat ya tatap muka, tidak usah di KMS Team Bunda. Jadi pas luring aja, saat luring aja tugas dikirimkan ke KMS Team ya. Kalau memang butuh dikumpulkan langsung oleh bu gurunya, bisa dikumpulkan pada hari berikutnya ketika masuk, seperti itu. Jadi nanti fleksibel ya Bunda. Tidak harus di MS Team kalau memang sudah tatap muka, seperti itu. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Silahkan langsung saja.
Open mic? Baik, tidak ada. Mungkin boleh dibuka. Jadi saya paham kedengaran apa enggak. Halo ya Bunda. Masih kedengaran suara Oke, ya. Sudah jelaskah pemaparan tentang sosialisasi pembelajaran tatap muka hari ini? Jika belum, alhamdulillah. Jika belum bisa ditanyakan. Kalau masih ada yang harus ditanyakan, silakan. Kalau sudah, ya Bunda silakan. Oh iya, silakan Bunda. Ya boleh. Mhm. Oke, ya baik. Ya. Hmm? Oh gitu. Beda. ya. Oke, baik-baik. Oh gitu, ya ya. Baik. Terima Oke, kasih terima Bunda kasih untuk masukannya masukannya ya. Bunda. Baik. Ada lagi selain Bunda Kinara? Oke, silakan Bunda. Open mic saja sudah. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Oh iya ya, semangat, semangat. Yang iya Bunda. Ya. Mm-mm. Ya, Eh, enggak sih Bu, nanti pintu gerbang tidak ditutup karena TK gitu kan. sudah Ya, masuk jadi ya. pintu gerbang tidak apa? Tidak ditutup gitu. Jadi masih misalnya ada yang terlambat gitu ya lewat dari 7:30 masih Kalau untuk TK masih masih bisa bisa masih bisa masuk bisa gitu ya. ya. Oh, Tapi TK jadi satu. kami juga mohon mohon ya, jangan jangan sampai terlambat karena kan pembelajaran hanya 1 jam, Sebentar, iya hanya satu sayang. jam kan. Kalau datangnya sudah jam apa Ketinggalan ya kalau udah 8 nanti otomatis iya, udah tinggal setengah jam lagi hilang ya. 1/2 jam kan udah hilang satu pelajaran Satu itu Bu, pelajaran karena ya kan betul. TK itu 1 jam pelajaran hanya 30 30 menit menit, betul, gitu karena betul. kan kita masih pakai Mm-mm. kurikulum darurat jadi Mm-mm. jam pembelajaran hanya 30 menit Ini PR banget gitu. ya Bunda ya, karena selama daring mungkin bangunnya siang ya. Jadi mungkin yang Bunda di rumah nih ada keluhan nih ya, mungkin bisa dibiasakan ya. Tapi insya Allah pelaksanaan anak-anak semangat ya. Semoga diberitahukan harus pagi nak. Jadi mudah-mudahan mereka semangat dan bangunnya bisa pagi. Kan Gitu ya masih Bun. tanggal 20 sekarang kan Ya, jadi mulai dari sekarang bisa. dibiasakan Betul untuk betul. pagi gitu ya. Jadi pagi jam 7 itu mereka sudah walaupun daring ya, jam 7:30 itu mereka udah siap udah ini. Oke, Gitu. benar-benar. Jadi nanti Ya. ketika harus tatap muka berangkat ke sekolah setengah 8 sekolah itu mereka emang udah siap. Masih ada waktu Oke. untuk mengkondisikan Oke, sekarang. betul. Baik. Ada lagi Bunda Aisyah? Enggak. Enggak. Kalau TK enggak, Bunda. Bisa masuk, bisa masuk. Hmm, 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 hmm. Iya, mereview. Oke, ya, oke. Iya. Oke, kita terima masukannya ya Bunda untuk daring, untuk oh iya sama-sama. Untuk mereview tema. Tema. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi bisa kita nanti bicarakan kepada Ibu Guru Wali kelasnya untuk bisa tetap daring pada hari Jumat ya, mereview kegiatan seminggu dan kita biasanya penyampaian kegiatan ibadah atau praktek ibadah seperti itu. Terima kasih Bunda. Ada lagi selain Bunda Aisyah? Silahkan. Silakan Bun yang mau Yang mau bertanya bertanya. tentang KBM atau seputar sosialisasi pembelajaran ini. Sudah? Eh, ada? Atau tentang yang lain Bu? Boleh silakan ya.
Mungkin, selain oh iya, kemarin mungkin saya mengingatkan ya Bunda, ke waktu kita sosialisasi program, waktunya sangat terbatas. Kebetulan kita mengundang pembicara pada saat itu, jadi mungkin ada yang mau ditanyakan tapi terskip karena waktu. Jadi monggo silahkan kami berikan waktu untuk Ayah Bunda bisa menanyakannya saat ini. Oke, ada lagi pertanyaan di chat, saya bacakan. Oh, izin saran Bu, kalau bisa jadwal shiftnya, rilisnya jangan terlalu mepet ya. Lebih baik Hamin Hamin 2 2. untuk jadwal shift sudah dirilis untuk setiap minggunya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bunda. Sebenarnya Nanti kemarin sudah kita susun ya Bu ya, Endah. Ketika rapat persiapan itu sudah kita bagi. Jadi nanti Bu Guru yang kenapa tidak sekarang, nanti ketumpuk chatnya Bunda, nanti lupa lagi Bundanya. Ya, jadi nanti kita share ya mungkin H-2 atau H-3 seperti itu. Terima kasih masukannya. Ada lagi? Ayo Bunda silakan. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi. Silakan Bunda. Kurang jelas ya suaranya. Oh, Oh, untuk kelas yang jumlahnya sedikit, tetap Bun, dua shift ya. itu itu tidak Asal tidak nggak ada pakai dua shift, seat, nggak pakai tidak shift. pakai seat. Jadi cuma sekali Jadi cuman sekali aja. shift Karena satu aja. kayak kelas B1 ya. Kelas B1 itu kan hanya 11 anak gitu kan. 11 anak itu jadi hari Senin itu 5 anak, Mm-mm. nanti mungkin hari Selasanya eh 6 Karena bu anak. gurunya juga hanya satu. Karena bu gurunya satu kan, kalau mereka shift kasihan juga bu Iya, gurunya. Ya, jadi tetap dapat jatah masuknya satu pekan sama itu dua 2 kali kali biar gitu. adil ya, biar sama. Ada lagi Bunda? Sama-sama kembali. Ada lagi? Silahkan. Udah, itu sudah. Oh, Bu, belum. bu Oh, guru tidak selanjutnya ada buka. lagi chat masuk. Saran, maaf Bu Guru, untuk Bu Guru Guru tidak ada yang buka masker saat mengajar ya Bu. Soalnya pengalaman Bu Guru, kakak kadang saat mengajar, mengajar. beliau buka masker. Alasannya agak Enggak. engap saat berbicara atau oke ya, terima kasih. Iya. Selama ini sih kita tetap ya Bunda pakai masker. Kalaupun buka itu mungkin nggak di dekat anak-anak. Jadi ketika pembelajaran kita juga jaga jarak ya. Tapi saat dekat atau lagi apa namanya membimbing anak-anak tetap menggunakan masker. Seperti itu. Ya, Terima kasih sarannya ya Bunda. nanti kita ingatkan Selalu kepada diingatkan bu ya. guru Terima juga kasih. ya untuk tidak membuka Buka masker saat masker, di betul. dalam kelas gitu Baik. ya. Terima kasih sarannya Bunda. Oke, selanjutnya ada lagi. Selamat bertugas. Oke, dari Mama Aisyah. Selamat bertugas dengan ikhlas para bunda-bunda Korlas. Semoga kita bisa bekerja sama dengan baik antara pihak sekolah dan orang tua murid. Oke, Baik, makasih makasih. supportnya Mama Aisyah. Mungkin bisa dijelaskan lagi, tadi ada ya sedikit chat Bu Endah untuk tugasnya dari Korlas dan PMG. Ya, Mungkin bisa jadi dari tugas dari POMG dan Koras itu kan sebagai mitra ya Bu, sebagai mitra dari pihak sekolah gitu ya. Jadi Korlas ketika ya, yang Korlas. nanti ada program gitu ya, program yang memang itu akan dilaksanakan oleh sekolah dan itu melibatkan dari POMG gitu ya. Nanti Korlas yang menghubungi para orang tua murid gitu ya. Ya, jadi sebagai penghubung gitu ya, sebagai penghubung informasi ya, informasi dan tentang kegiatan ya dari sekolah kepada orang tua murid. Kegiatan misalnya kayak kita mau acara outbound atau apa gitu. Nanti ini biasanya Korlas nih yang mengkoordinir gitu ya, mau pembuatan seragam untuk orang tua murid gitu kan. Itu Korlas yang mengkoordinir. Atau misalnya ada juga yang sakit gitu kan. Nah, anak murid yang sakit nanti Korlas ya yang menghubungi menginfokan kepada orang tua kelas itu untuk ayo kita jenguk kita ini seperti itu. Baik, itu ya mungkin. Apakah ada lagi Ayah Bunda?
Atau sudah jelas semuanya tentang pemaparan sosialisasi pembelajaran tatap muka terbatas hari ini? Ada chat lagi, baik saya bacakan. Selama PTM, adakah kegiatan di luar kelas Bu Guru, mungkin senam dan sebagainya di lapangan atau kegiatan hanya di dalam kelas? Oke. Untuk kegiatan di luar kelas ada ya Bu, nanti Tetap ada, berjarak ya. tapi tetap kita berjarak karena kan untuk sebenarnya ke anak TK itu kita lebih menekankan kepada kegiatan motorik ya Bu Dwi ya. Untuk motorik kasarnya. Jadi nanti untuk senam itu tetap ada gitu ya, kan. Biar anak itu bergerak gitu Iya. kan, anak kena sinar matahari gitu. Jadi betul. nggak hanya di dalam kelas aja gitu. Jadi pagi mungkin ya ketika anak-anak datang itu sebelum masuk pada KBM itu ada motorik kasar dulu gitu ya di lapangan. Tapi untuk istirahat memang tidak ada ya. Jadi tidak ada jam istirahat jadi anak tidak keluar kelas. Tapi kalau pagi itu ada untuk kegiatan motoriknya tuh Dan di kegiatan lapangan. biasanya di tempat bermain itu ya Bu Endah ya, melewati itu dulu ya. Oke. Biar anak-anak itu bergerak Bu. Fresh juga. Karena kan kalau di rumah juga anak-anak itu nggak bergerak. Betul, nggak berkeringat nggak ya Bu Endah. berkeringat gitu kan, maksudnya Oke. saat belajar kan anak hanya duduk di depannya. Makanya ketika di sekolah kita lebih nanti menekankan kepada motoriknya. Oke, gitu motorik kan. kasarnya kita Motorik latih kasarnya ya kita Bunda ini. gitu. Karena selama ini mungkin lebih banyak ke gadget karena Iya. kita pakainya darinya pakai gadget. Nah, ketika tatap muka kita maksimalkan untuk kegiatan kinestetiknya anak-anak seperti itu. Selanjutnya, Assalamualaikum Ibu, kalau pakai face shield boleh tidak Bu? Oh, untuk selama pembelajaran ini Bu, selama KBM di sekolah itu anak-anak lebih ditekankan untuk memakai masker ya, lebih aman ya. Lebih aman memakai masker. Gitu ya. Kalau pakai nanti pun misalnya pakai face shield itu hanya Bu Guru, anak-anak tetap pakai masker karena kalau Bu Guru itu kan misalnya saat mengajarkan hafalan itu kan gerak mulutnya harus kelihatan ya. Kalau jadi pakai masker begini kan ya. Bu Guru nggak kelihatan, tapi kalau pakai face shield kan kelihatan. Jadi ketika Bu Guru mengucapkan A gitu kan, itu anak-anak kan harus melihat bagaimana gerak mulut Bu Guru. Tapi untuk anak-anak ya tetap pakai masker. Sudah jelas ya Bunda, jadi tetap menggunakan masker. Selanjutnya ada lagi? Sudah? Sudah. Oke, baik. Dari ayah Bunda atau apa ada yang ingin ditanyakan? Atau Bu Guru ada yang mau menambahkan? Silakan. Bu Ida, Bu Emi, Bu Sri, Bu Arti, Bu Tati, Bu Rosi, silahkan. Bisa open mic. Sudah jelas. Atau ingin ada yang ditambahkan, silahkan Bu Guru. Mumpung kita lagi kumpul nih, ya kan? Bertemu sama orang tua murid, apa yang ingin disampaikan, silahkan. Bu Sri, dari kelas A mungkin. Silahkan dibuka mic-nya. Oke, baik. Alhamdulillah baik, sudah cukup ya. Untuk pembelajaran sudah. Oke, silahkan tuh Bu Arti sudah mengingatkan. Monggo, kalau ada yang belum jelas, lebih baik ditanyakan ya Bunda. Untuk pembelajaran sudah jelas ya, untuk yang tilawahku, untuk yang buku praktis, mungkin sudah paham ya Bunda, ayah Bunda semuanya. Ada lagi? Sudah? Ada ya Bunda kayaknya. Ada dari Bunda, ada closing mungkin? Ya, sebelum ini ditutup ya, Bunda-bunda semuanya, saya sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bunda semua pada pagi hari ini, dan saya juga mohon kerjasamanya ya di antara pihak sekolah dengan orang tua murid ya, supaya pembelajaran tatap muka terbatas ini bisa berjalan dengan lancar gitu ya, bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang kita harapkan, sehingga nanti ke depannya kita bisa tatap mukanya bisa berlanjut gitu ya, bisa berlanjut. Makanya kita ini juga saya mohon kerjasamanya. SOP yang sudah kami sampaikan tadi tolong diperhatikan ya, diperhatikan.
Mungkin itu Bu Dwi yang Oke, terima kasih Bu Endah atas paparannya hari ini yang sangat jelas. Semoga menjawab semua pertanyaan-pertanyaan, juga persiapan ya yang kita sudah persiapkan untuk menyambut anak-anak kita nanti di sekolah. Baik, kami mohon open cam untuk semua ayah bunda. Kami ingin men-screenshot foto mendokumentasikan. Oke. Sudah, masih ada yang ditutup. Mohon pada ayah bunda untuk membuka kameranya, open kamera. Oke, Masya Allah. Alhamdulillah, hari ini ada berapa? Yang hadir 56 orang. Oke. Sudah? Oke. Siap? 1, 2. Oke, dari halaman pertama dulu kami mau screenshot. 1, 2, 3. Halaman kedua, siap. Oke, halaman ketiga. Halo, masih halaman kedua, maaf. 1, 2, 3. Oke, halaman ketiga siap Bunda. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Ayah Bunda, Masya Allah. Sangat antusias sekali ya. Ini harapan kita yang sudah lama. Sudah berapa tahun ya Bunda? Dari tahun 2019 ya. Iya, kita sudah lama juga ya merasakan efek dari pandemi ini. Jadi semua terbatas, tapi kita harus menyesuaikan diri. Tapi alhamdulillah sudah lebih baik kondisinya. Semoga kedepannya lebih baik lagi sehingga kita bisa normal kembali. Itu harapan kita dan doa kita. Amin. Dan semoga kita semuanya, guru, orang tua murid, siswa, semuanya dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa melaksanakan rencana yang kita rencanakan ini ya. Oke, baik. Baik, terima kasih Ayah Bunda atas kehadirannya. Saya tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullahaladzim. Dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kesalahan dari kami. Dadah semuanya. Melambaikan tangan. Terima kasih Bunda, ya Bunda, Masya Allah. Semoga bisa berjumpa kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Guru semuanya.